Jangan dideketin, Mas. Hah? Jangan didekatin. Mereka belum tenang. Kenapa, Mas? Santet Malam 1 Suro Jilid 2 Rapal Ireng. Jawa Tengah, awal tahun 1955. Semenjak tragedi berdarah yang dikenal dengan jagat peteng tersebut, banyak para warga yang memasang daun ilalang dan pandan yang melingkar. Mereka percaya bahwa santet itu belum berakhir dan akan terus merongrong keberadaan mereka saat itu. Sumerep membuat padepokan di tengah hutan sesuai dengan arahan dari kedua orang tuanya. Dia mulai depresi berat karena harus ditinggalkan oleh kedua orang tuanya di sela-sela peperangan berdarah antara orang tuanya dengan Mukso dan bawahannya. Hati Sumerep menambah hancur ketika dirinya harus hidup sendiri, tanpa orang yang memperhatikannya dan juga tanpa orang yang sangat dicintainya, yaitu Yati. Dibangunlah padepokan yang dia inginkan dengan bahan seadanya. Sumerep mulai mengasah kemampuannya dan mengaplikasikan santet tersebut dengan objek binatang. Bukan hanya itu saja, dia juga menguatkan fisiknya agar bisa menyatu dengan Gede Dhuwur seperti ibunya yaitu Nyi Kasih. Tidak lupa pula untuk membuat transaksi perjanjian antara dirinya dengan Gede Dhuwur. Dia juga harus menghafalkan Rapal Ireng yang tertinggal di reruntuhan rumah yang telah dibakar habis oleh anak buah Mukso waktu itu. Memang mustahil untuk mendapatkannya. Namun Sumerep tidak terlalu terburu-buru dan ambisi untuk melakukan santet yang lebih mematikan dari yang dimiliki oleh kedua orang tuanya. Membutuhkan waktu yang sangat lama untuk Sumerep agar bisa melupakan kejadian yang menyakitkan tersebut. Teruntuk sekarang, dia akan terobsesi terhadap santet yang belum dia pelajari. Dia terus mempelajari, mendalami segala ilmu hitam yang dikembangkan oleh kedua orang tuanya itu. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah ilmu hitam yang dikenal dengan nama mantra babi. Mantra babi di sini merupakan sebuah mantra yang bisa membangkitkan jiwa-jiwa yang terkutuk. Dengan bantuan ikatan perjanjian antara dirinya dengan juga iblis, orang yang terkena mantra babi di sini akan dipengaruhi oleh iblis yang merasukinya. Namun, dia juga melakukan persyaratan yang sangat mengerikan. Di antaranya adalah menggunakan tulang mayit sebagai wadah dari kedatangan iblis tersebut. Kombinasi antara mantra babi dan Rapal Ireng di sini cukup kuat untuk membalaskan dendamnya terhadap Suroso yang telah menyeret dan merobek kulitnya hingga mematahkan kaki kanannya ketika setahun yang lalu sebelum terjadinya jagat petang. Rumah Yati hampir kosong beberapa bulan. Jasad Pak Mukso dan Bu Asih dimakamkan di suatu tempat yang bahkan Yati sendiri tidak mengetahui tempatnya. Yang memakamkannya adalah warga desa. Desa S, daerah P, Jawa Tengah. Suroso dan Yati telah menikah di tempatnya, di daerah B. Akhirnya Suroso mengajak seluruh keluarga besarnya untuk pergi berkunjung ke rumah Yati. Awalnya, keluarga Suroso menolak karena mereka tahu desas-desus latar belakang dari Yati yang sangat mengerikan. Romo yang merupakan adik dari Pak Suroso merasakan sesuatu yang kurang disukai olehnya. "Mas, aku ngerasa ada yang janggal deh di desa ini. Kenapa tiap rumah mesti dipasang ilalang dan pandan melingkar?" tanya Romo. Suroso terdiam. Dia tahu soal itu. Dia tidak ingin membeberkan masa lalu istrinya yang memiliki latar belakang mengerikan. "Loh, kok diam, Mas?" "Sudah, Dek. Jangan tanyakan lagi itu sama aku. Aku juga tidak paham," jelas Suroso. Mereka menuju rumah Yati yang berada agak jauhan dari tetangga-tetangganya. Yati dan Suroso mengingat hal yang mengerikan di masa lalu yang sempat pernah terjadi. "Mas," ucap Yati. "Sudah, jangan diteruskan. Itu sudah berlalu," tegas Suroso.
Orang tua Suroso dan beberapa anaknya yaitu Murni dan Aji menikmati suasana di desa tersebut. Bapak, Ibu, tempatnya enak ya? Jelas Aji. Aku jadi betah tinggal di sini? Jelas Murni. Orang tua Suroso yaitu Pak Waris dan Bu Kurnia hanya menjawab dengan senyuman. Di depan rumah Bu Yati, Suroso masih berdiri tegak bersama Yati. Romo, anak kedua dari pasangan Pak Waris dan Bu Kurnia, merasakan sesuatu yang sangat menjanggal di rumah tersebut dan beberapa rumah penduduk di sekelilingnya. Suroso dan Yati melangkahkan kakinya untuk pertama kali ke rumah milik peninggalan orang tuanya, yaitu Pak Mukso dan Bu Asih. Yati membuka rumah itu yang tidak terkunci sama sekali. Pintu rumah Yati terbuka. Namun, Romo yang melihat pemandangan dalam rumah Yati dari kejauhan, dia merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat, seperti sekelebat bayangan hitam dari dalam kamar. Ketika Suroso ingin masuk, Romo langsung menuju Suroso dan memegangi pundaknya dari belakang. Sontak saja Suroso kaget. "Mas, rumah ini gak benar," ucap Romo. Suroso perlahan melepaskan pegangan tangan yang menempel pundaknya. "Tahu apa kamu tentang rumah ini, Dek?" tanya Suroso. "Rumah ini menyimpan jiwa yang jahat," jelas Romo dengan tatapan tajamnya. Suroso tak menghiraukan perkataan Romo. Dia terus berjalan dan memasuki rumah itu. "Sudah, ayo semuanya masuk," ucap Yati. Seluruh keluarga Suroso memasuki rumah itu. Hanya Romo yang tinggal sendirian di luar rumah sambil memandangi sekeliling rumah. Ketika dia memandangi sebuah pohon di bagian belakang rumahnya, Romo melihat dua orang sosok mengerikan dengan wajah penuh darah dan posisi kepala menunduk ke bawah. Romo berjalan mendekati sosok tersebut. Dia mulai penasaran, apakah itu warga desa atau hal lainnya. Kedua kaki dan tangannya gemetaran ketika hendak mendekati sosok itu. Namun, ketika dia ingin mendekat lebih jauh lagi, salah satu warga menghentikannya dengan memukul pundak Romo. "Jangan dideketin, Mas," ucap warga itu. Romo kaget bukan kepalang. "Hah?" Jantungnya tidak berhenti berdetak kencang dan tangannya masih bergetar. "Jangan didekatin, mereka belum tenang," jelas warga tersebut. Kenapa, Mas?" tanya Romo. Warga itu langsung membalikkan badan dan masuk ke rumahnya lagi. Romo memandangi warga itu dan ternyata kehadirannya telah menjadi sorotan para warga yang melihatnya dari balik pintu dan jendela. Setelah Romo memandanginya satu persatu, mereka langsung menutup pintu dan jendelanya. Romo merasakan bahwa kehadirannya telah mengundang sesuatu yang sudah lama terpendam di rumah itu. Ketika Romo kembali memandangi tempat sosok itu berdiri tegak dengan wajah menunduk ke bawah, kedua sosok itu telah menghilang entah kemana. Suroso mulai mengecek satu persatu kamar yang nantinya akan digunakan oleh para keluarganya. "Bu, Pak, Ibu sama Bapak bisa menempati tempat ini," jelas Suroso. Yati lebih dulu masuk dan menyusuri kamar orang tuanya. Dia tak kuasa meneteskan air mata karena teringat akan sosok kedua orang tuanya. "Dek, kamu ingat sesuatu?" tanya Suroso. "Mas, kalau Ibu dan Bapak nggak ada di sini, berarti Ibu dan Bapak," ucap Yati. Suroso langsung memeluk istrinya, Yati, untuk menenangkan suasana hatinya yang teringat akan masa lalu yang kelam itu. "Sudahlah, Dek, kita doakan bersama-sama agar Ibu dan Bapak kamu tenang di alam sana," jelas Suroso. Mereka menempati tempatnya masing-masing. Kebetulan rumah Pak Mukso lumayan luas dan memuat beberapa kamar. Aji dan Murni menempati kamar depan, Yati dan Suroso menempati kamar belakang. Dan Romo, dia menempati kamar yang berdekatan dengan kamar Yati dan Suroso. "Bu, aku boleh main-main di luar gak?" tanya Aji. "Aku juga mau ikut dong, Bu," ujar Murni. "Romo, tolong anterin adik-adik kamu keliling-keliling desa sini ya," pinta Pak Waris. "Nggih, Pak." Aji, Murni dan Romo berniat untuk berkeliling di dekat rumah besar milik Pak Mukso. Mereka ingin menikmati pemandangan alam yang mempesona dan tumbuh banyak pepohonan jati. "Kira-kira berapa tahun rumah ini gak dihuni ya, Dek?" tanya Bu Kurnia. "Gak ada tahunan, Bu, paling beberapa bulan saja," ucap Yati.
Ini foto kamu waktu kecil? Tanya Bu Kurnia sambil menunjuk sebuah figural foto berukuran besar. Foto itu seperti foto model ala ningrat. Yati dipangku oleh kedua orang tuanya dengan menggunakan pakaian adat Jawa yang menambah wibawa dari foto itu. Iya Bu, itu foto aku kecil. Jelas Yati. Umur berapa? Tanya Bu Kurnia. Bu Kurnia semakin kepo akan keadaan dalam rumah Yati. Dia sempat-sempatnya menanyakan isi hal-hal yang tidak berguna lagi bagi Yati. Mungkin 5 tahun? Jelas Bu Yati. Yati segera menuju kamar namun belum sempat dia pergi. Bu Kurnia menepuk pundak Yati. Dek, kenapa rumah ini gak ada ilalang dan pandan yang melingkar? Tanya Bu Kurnia. Yati terkejut mendengarkan itu. Dia membalikkan tubuhnya dan menatap wajah Bu Kurnia yang tanpa dosa itu. Bisa-bisanya dia mengorek-ngorek masa lalu yang hampir dilupakan oleh Yati. Itu karena... ucap Yati. Karena apa? Tanya Bu Kurnia dengan penasaran. Karena rumah ini belum sempat dipasangkan lingkaran ilalang dan pandan. Itu hanya adat, tidak ada maksud tertentu kok. Jelas Suroso ketika menjawab pertanyaan dari ibunya. Oh begitu, senyum Bu Kurnia. Untuk beberapa kalinya, Suroso menyelamatkan Yati. Bu, biarkan Yati istirahat dulu ya. Dia juga lelah karena perjalanan panjangnya. Besok kita bisa bercerita mengenai tempat ini, ucap Suroso. Yati pun langsung menuju ke kamar. Dia menahan emosi dan kesalnya kepada mertuanya, Bu Kurnia. Suroso mengetahui perasaan istrinya yang kalut dan penuh kekesalan. Bu Kurnia melanjutkan membereskan barang-barangnya di rumah tersebut. Sedangkan Suroso pergi ke kamar menemui Yati, istrinya. Ketika berada di kamar, Yati langsung menutup wajahnya. Dia sangat tersentak mendengar perkataan pedas dari mertuanya yang dengan sengaja menceritakan masa lalu yang telah dia lupakan. Suroso memasuki kamar dan mendapati Yati sedang menangis. Dia pun menutup pintu dan mendekati Yati untuk menenangkannya. Dek, sabar ya. Maksud ibu itu gak seperti itu. Kamu harus bisa mengontrol perasaan dan emosi kamu, ucap Suroso. Tak ada satupun orang yang bisa menahan rasa sedihnya ketika diceritakan kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, Mas. Sekuat apapun orang itu, dia juga pasti akan menangis. Jelas Yati. Aku tahu dek, apa yang dikatakan oleh ibuku itu salah. Tapi kamu tidak usah masukkan dalam hati ya. Yati terdiam dan menghapus air matanya dengan kedua tangannya. Andaikan jagat peteng itu tidak terjadi, dan andaikan tidak adanya keegoisan dalam diriku untuk berbicara dengan sumerep, mungkin tidak ada pertempuran darah seperti ini. Jelas Yati. Suroso mengelus-elus rambut Yati yang halus dan disanggul itu. Dek, sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya jagat peteng. Semuanya sudah selesai. Kita sudah bahagia. Aku akan selalu menjagamu dari apapun hal itu. Jelas Suroso. Yati tersenyum dan benar-benar percaya akan segala perkataan Suroso. Sepertinya dia akan tumbuh kembali lagi sebagai wanita yang kuat dan penuh percaya diri. Aji, Murni dan Romo menyusuri rumah-rumah warga yang sedari tadi tertutup dan tidak ada aktivitas apa-apa. Kok tempat ini sepi banget ya? Tanya Aji. Mungkin warga lagi ke sawah kali ya? Ucap Murni. Masa siang-siang kok ke sawah? Ucap Aji. Ketiganya terus berjalan hingga menemukan sebuah pemakaman yang letaknya berada di antara pepohonan pohon jati. Makam-makam itu berjumlah puluhan dan sepertinya bukan makam penduduk. Pemakaman jagat peteng, ucap Romo. Kenapa Mas? Tanya Aji. Gak apa-apa dek, kok makamnya cuma puluhan ya? Tanya Romo. Mereka memasuki pemakaman itu dan melihat satu persatu nisan dari makam tersebut. Murni memperhatikan satu nisan dan membandingkan kepada nisan lainnya. Mas, kok nisannya gak ada namanya? Tanya Murni. Romo dan Aji mendekati Murni. Tahun 1954, ucap Romo. Tahun kemarin. Berarti kuburannya baru beberapa bulan ya Mas? Tanya Murni. Romo merasa ada sesuatu yang salah di tempat ini. Kenapa kuburan diasingkan dari tempat warga dan kenapa jumlahnya hanya sangat terbatas? Lalu, nama pemakaman itu sendiri adalah Pemakaman Jagat Petang.
Romo langsung menarik kedua adiknya untuk segera meninggalkan pemakaman tersebut. "Sudah, ayo pulang," ucap Romo sambil menarik tangan Aji dan juga Murni. Dia rasa tempat ini ada maksud tertentu di masa lalu. Malam harinya, semua keluarga dikumpulkan oleh Suroso untuk membahas sesuatu. "Nanti rumah ini akan dijaga oleh tangan kananku. Namanya Ramli. Mungkin dia akan datang besok. Dia yang bertugas menjaga-jaga rumah ini," jelas Suroso. "Mas Ramli itu siapanya Mas Suroso?" tanya Murni. Mas Ramli itu tangan kanan Mas Suroso, atau bisa disebut dengan suruhannya Mas Suroso. Dia nanti yang membantu kita dalam segala urusan, baik itu keamanan atau kenyamanan kita di rumah ini, ucap Suroso. "Oh, kayak Hansip gitu ya?" ucap Murni dengan polos. "Iya, benar seperti itulah. Tempat ini akan menjadi tempat kita selamanya. Bapak dan Ibu bisa tinggal di sini sambil mengurus lahan sawah milik peninggalan Pak Mukso," ucap Suroso. Lahan dan kekayaan Pak Mukso sendiri sangatlah banyak. Saking banyaknya, Pak Mukso sendiri memiliki banyak bawahan untuk mengatur semuanya. Namun, karena peristiwa Jagat Peteng, banyak bawahan Pak Mukso yang berjatuhan dan tewas. Dan akhirnya direkrutlah kembali sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Suroso untuk mengatur semua yang dibutuhkan. "Apakah tempat ini disakralkan?" tanya Pak Mukso. Yati menatap Suroso. Mereka berdua saling tatap-tatapan. "Rumah ini merupakan rumah peninggalan keluarga Ningrat, Pak. Tentu saja almarhum Pak Mukso sangat mensakralkannya," ucap Suroso dengan mempleseti fakta dan nyatanya. Yati tersenyum melihat suaminya pintar menenangkan sesuatu. Dia juga terkesan dengan gaya bicara suaminya yang mampu mematahkan argumen orang yang diajak bicaranya. "Apakah tempat ini pernah dilakukan sesuatu kesalahan?" tanya Romo. "Apa maksudnya?" tanya balik Suroso. "Tempat ini seperti menyimpan sesuatu yang misteri," ucap Romo. "Tempat ini sangat sakral karena banyak sekali peninggalan-peninggalan di rumah ini. Jadi wajar saja tempat ini masih banyak yang belum diketahui faktanya," jelas Suroso. Romo hanya mengangguk. Dia tahu itu bukanlah sebuah jawaban yang tepat. Namun itu hanyalah argumen untuk mematahkan dari fakta sesuatu yang terjadi. "Aji, Murni, jangan main jauh-jauh ya," ucap Suroso. Romo menatap tajam kedua adiknya. Sebelumnya Romo telah mengancam mereka berdua mengenai di mana saja mereka berkeliling. Romo melarang kepada Aji dan Murni untuk menceritakan masalah pemakaman aneh yang berada jauh dari penduduk warga. "Iya Mas, Aji dan Murni gak main jauh-jauh kok," senyum Murni. "Ya sudah, mau tengah malam nih. Alangkah baiknya kita tidur semua. Nanti besok Ramli akan datang." Pertemuan itu segera ditutup karena waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka semua mulai kembali ke dalam kamarnya masing-masing. Dari sinilah kejanggalan awal dirasakan. Malamnya begitu dingin dan menusuk rambut Romo. Tak henti-hentinya berpikir keras mengenai masa lalu di balik rumah ini. Dia masih sempat memikirkan mengenai kedua sosok misterius itu. Bahkan perkataan dari warga yang berucap bahwa rumah ini terdapat beberapa penghuni yang belum juga tenang. Karena itu, Romo masih mencari dengan jelas apa yang harus dilakukannya untuk memecahkan teka-teki masalah ini. "Sepertinya ada sesuatu yang harus aku pecahkan dari rumah ini." Romo mendengar sesuatu dari luar kamarnya, seperti suara ketukan yang diketuknya berulang-ulang kali. Romo merasa kurang percaya dengan suara ketukan itu. Tidak mungkin kedua adiknya yang mengetuk pintu itu. "Aji, Murni," ucap Romo. Dia pun mulai berjalan menuju pintu dan melangkah dengan perlahan. Suara ketukan itu masih berbunyi, masih penuh dengan rasa penasaran di benak Romo. Pintu itu dibuka oleh Romo. "Loh, kok gak ada siapa-siapa?" ucap Romo. Namun, ketika dia melihat ke arah pintu belakang rumah, telah berdiri 3 orang dengan wajah menunduk. Keringat dingin Romo mulai bercucuran deras. 2 sosok yang berdiri di antara ketiganya adalah sosok yang dilihatnya ketika berada di pepohonan dekat rumah. Ketiga sosok itu berjalan cepat ke arah Romo dengan wajah penuh darah. "Tolong!"
Pintu kamarnya langsung dibanting begitu saja. Romo langsung menarik selimut dan bersembunyi di balik rasa ketakutannya. Suara ketukan itu berulang lagi. Kali ini, Romo tidak lagi bangun dari tempat tidurnya dan lebih memilih untuk menutupi dirinya. "Dek, Dek Romo, ini Mas, ada apa Dek?" tanya Suroso dari luar pintu kamar. Romo segera berlari ke arah pintu. Romo mendapati Suroso dengan berdiri tegak sambil membawakan teh hangat. "Kenapa teriak-teriak?" "Mas, aku mau pulang," ucap Romo. "Loh, kenapa? Rumah ini banyak penghuninya," ucap Romo. Mereka berdua pun menatap sekeliling rumah yang begitu sakral dan mengerikan. "Kemari, ikut Mas ke ruang tamu," ucap Suroso. Romo pun mengikuti langkah kaki kakaknya menuju ruang tamu. Di ruang tamu, Suroso mulai membuka pembicaraannya mengenai asal-usul dari rumah yang dihuninya. Beberapa bulan kemarin, tepatnya ketika penghuni rumah pertama ini masih hidup, yaitu Pak Mukso dan Bu Asih, telah terjadi suatu tragedi yang memilukan, jelas Suroso. "Maksudnya? Kejadian apa yang dimaksud Mas?" tanya Romo. Suroso menghela nafas sebentar. Dia memandangi foto yang terpampang di dinding rumah Yati yang menjadi kenangan terindah bagi Yati sendiri. "Tragedi berdarah," ucap Suroso. Romo tersentak mendengar jawaban dari sang kakak mengenai tragedi yang dimaksud tersebut. Tragedi berdarah itu disebut dengan nama Jagat Peteng atau dunia gelap, jelas Suroso. "Jagat Peteng?" tanya Romo. Seperti Romo mengetahui kalimat itu. Kalimat yang ditemukannya ketika mengunjungi sebuah pemakaman yang jauh dari penduduk warga. Jagat Peteng mengisahkan peperangan antara keluarga Pak Mukso dengan keluarga dukun Ki Mergo Sukmo, ucap Suroso. "Dukun? Apa hubungan keduanya?" Romo menatap sekeliling rumah yang tampak memberikan aura merinding yang sangat begitu menggetarkan kalbunya. Keduanya memiliki kisah kisruh terhadap perjodohan yang tak direstui. Namun bukan itu masalah terbesarnya, jelas Suroso. "Maksudnya perjodohan itu adalah Yati?" tanya Romo. Suroso mengangguk sebagai tanda membenarkan perkataan Romo. "Aku merupakan orang kepercayaan Pak Mukso. Aku juga yang mengetahui mengenai permasalahan inti dari Jagat Peteng itu sendiri," jelas Suroso. "Karena perjodohan?" tanya Romo. "Itu masalah sekundernya. Primernya, Pak Mukso ingin menguasai tanah ini. Dia tidak mau ada yang menentang kehendak dan perintahnya selama dia menjadi orang nomor 1 di desa ini," jelas Suroso. "Jadi, karena jabatan?" jelas Romo. "Ya, begitulah kira-kiranya," jelas Suroso. Suroso menyeruput teh yang dibawanya. "Kamu harus tahu ini deh. Kamu adalah orang pertama yang aku ceritakan mengenai inti dari masalah ini. Santet itu benar-benar mengerikan. Aku sendiri tidak terbayang akan menghadapi orang seperti dukun-dukun itu," jelas Suroso. Romo memegangi dagunya sambil memikirkan sesuatu. "Lalu, bagaimana nasib dari Pak Mukso dan Bu Asih sendiri?" tanya Romo. Suroso menatap kanan kiri sekelilingnya. Obrolan mereka berdua seperti diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Mereka semua tewas, jelas Suroso. Hati Romo mulai tidak tenang. Jadi ketika sosok yang dia lihat adalah korban dari kejamnya santet penyerangan di waktu Jagat Peteng yang diceritakan oleh kakaknya tadi. "Terus apakah ada orang lagi yang tewas dari serangan itu?" tanya Romo. "Ada, dan sangat banyak sekali. Namun yang lebih berkesan adalah kematian suami pertama Yati, yaitu Surip," jelas Suroso. "Suami pertama? Jadi Mbak Yati sudah pernah menikah sebelumnya?" tanya Romo. "Suami pertama dari Yati itu merupakan orang terpandang. Pak Mukso sengaja menikahi Yati dengan Surip agar dia mampu mendapatkan jabatan yang dikelola oleh orang tua Surip waktu itu. Namun lain hal lagi permasalahannya ketika orang yang dicintai Yati adalah pelaku dari penyerangan Jagat Peteng ini," jelas Suroso. Maksudnya siapa?" "Namanya adalah Sumerap." Romo tidak bisa membayangkan betapa rumitnya kisruh dan permasalahan yang dihadapi oleh keluarga pemilik rumah yang sekarang sedang dihuninya. Sumerap adalah pria yang disukai Yati.
Kedua orang tuanya melarang Yati untuk menikahi Sumerep karena jejak keturunannya yang sangat buruk, yaitu keluarga dukun. Jelas Suroso. Romo mengangguk paham. Sedangkan Yati merupakan keturunan ningrat yang harus mempertimbangkan segala kehormatan dan harga dirinya ketika ia ingin menikah dengan pria manapun. Jelas Suroso. Lalu, mengapa Yati bisa menikah dengan Mas Suroso? Tanya Romo. Itu karena surat wasiat. Aku diperintahkan oleh Pak Mukso untuk menikahi Yati dan menjaganya. Walaupun itu agak terpaksa, namun keputusan mutlak itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jelas Suroso. Romo terdiam sejenak. Sedari tadi dia merasa ada sesuatu yang menatapnya dari luaran. Kamu beruntung, Dek. Kamu diberi anugerah untuk bisa merasakan dan melihat mereka yang telah tiada, ucap Suroso. Aku rasa penghuni tempat ini tidak menyukaiku, Mas. Terlebih lagi sosok itu. Suroso terdiam ketika jari telunjuk Romo menunjukkan ke arah jendela. Siapa yang kau maksud? Tanya Suroso. Mukso, ucap Romo. Bingkai foto yang tertempel di dinding langsung terjatuh dengan sendirinya. Suroso dan Romo terkejut melihat hal itu. Sudah, pergi ke kamar sekarang. Romo berusaha untuk melarikan diri, namun ketika dia melihat ke arah pintu belakang, seorang wanita sedang menggantung di atap rumah dengan rambut menjuntai ke depan. Rumah ini, ucap Romo. Romo, apa lagi yang kau lihat? Tanya Suroso sambil memandangi ke arah yang sama. Rumah ini telah sepenuhnya dikuasai oleh jiwa mereka, ucap Romo. Sosok wanita itu berjalan cepat ke arah Romo dan Suroso dengan posisi terbalik dan kedua kakinya menyentuh atap. Sedangkan rambutnya menjuntai ke bawah. Suroso merasa kebingungan dengan sikap Romo. Dia tidak tahu harus melakukan apa untuk menenangkan situasi tersebut. Sosok itu seolah-olah akan mencengkeram tubuh Romo yang telah mengetahui keberadaannya. Romo menarik tubuh Suroso yang sedang kebingungan, lalu memerintahkan untuk menundukkan kepala sambil memejamkan kedua matanya. Mas, sesuai aba-abaku, sekarang kamu menunduk dan pejamkan matamu, ucap Romo. Kenapa, Dek? Tanya Suroso. Bu Asih hendak merasuki tubuh kita, jelas Romo. Hah? Tanya Romo dengan nada terkejut. Suara langkah kaki itu sangat jelas. Sekarang, Mas. Romo dan Suroso segera menunduk dan memejamkan kedua matanya. Suara angin berhembus dari arah tepat ketika ia menundukkan tubuh dan memejamkan kedua matanya. Romo masih belum berani membuka kedua matanya. Dia tahu keberadaan mereka masih bisa dirasakan. Dek, udah boleh buka mata? Tanya Suroso. Iya, Mas. Ketika Romo membuka kedua matanya, tepat di belakang mereka telah berdiri 3 sosok yang menyeramkan. Ketiga sosok itu mendorong tubuh Romo secara bersamaan. Romo! Teriak Suroso ketika mengetahui tubuh adiknya terdorong dengan sendirinya. Tubuh Romo menabrak tembok. Suroso segera berlari dan mendekat ke arah Romo. Kamu tidak apa-apa, Dek? Tanya Suroso. Romo masih menatap ketiga sosok itu dari kejauhan. Perlahan, mereka menghilang sambil mengatakan sesuatu. Rapal ireng, ucap mereka lalu menghilang. Romo menghela nafas. Mereka sudah pergi, Mas. Suroso segera mengangkat tubuh Romo menuju kamarnya. Sepertinya hari pertama Romo mendapat sambutan luar biasa dari penghuni rumah tersebut. Hati-hati, Dek, ucap Suroso ketika membiarkan Romo mengangkat kedua kakinya ke atas kasur. Gimana keadaannya sekarang? Tanya Suroso. Sepertinya kita harus segera menyelesaikan masalah ini, Mas. Ini ada kaitannya dengan jagat peteng yang Mas katakan tadi, jelas Romo. Jagat peteng? Apa maksudnya? Tanya Suroso. Mereka dipermainkan oleh sesuatu, oleh sebuah mantra yang menguasai jiwanya, jelas Romo. Suroso memikirkan sesuatu yang mungkin itu ada kaitannya dengan almarhum Mukso. Pak Mukso tidak pernah mengatakan sesuatu mengenai mantra tersebut, ucap Suroso. Nama mantra itu adalah Rapal Ireng, jelas Romo. Rapal Ireng? Hah? Rapal Ireng? Tanya Suroso. Rapal Ireng merupakan mantra untuk mengaktifkan Gede Dhuwur sebagai senjata utama dalam santet tersebut.
Sudah dek, tidurlah. Besok kita cari solusinya. Aku akan membantumu mencari nama dari rapal ireng tersebut, jelas Suroso. Baik mas. Teror hari pertama menjadikan Romo sangat percaya bahwa pengguna santet tersebut adalah orang yang memiliki tingkat ilmu hitam yang sangat tinggi. Karenanya, dia juga bisa menguasai jiwa-jiwa yang masih penasaran dan dijadikannya sebagai alat untuk menyerang korban yang dituju. Keesokan harinya, Ramli merupakan tangan kanan dari Suroso datang. Selamat pagi mas, ucap Ramli ketika memasuki rumah Yati yang terbuka. Kebetulan keluarga Suroso sedang sarapan pagi. Ramli, sini ayo masuk, ucap Suroso. Dia langsung bangkit dan menuju ke Ramli. Ramli menyalami satu persatu seluruh keluarga Suroso. Bagaimana perjalananmu? Tanya Suroso. Aman mas, namun ada hambatan ketika aku memasuki desa ini, jelas Ramli. Halangan? Maksudmu gangguan? Jelas Suroso. Iya mas, benar, jelas Ramli. Seperti apa? Tanya Suroso. Di saat delman yang kutumpangi menuju desa ini, tiba-tiba di tengah jalan terdapat 3 ekor babi dengan organ dalam yang sudah terurai, jelas Ramli. Romo tidak bisa menahan rasa mualnya. Dia pun langsung menuju ke kamar mandi. Mungkin kamu tidak usah menceritakan itu, Mli. Kondisi mereka sedang makan dan Ramli menceritakan kondisi yang tidak memungkinkan itu. Maaf mas, ucap Ramli. Romo kembali ke ruang makan, sedangkan Aji dan Murni telah usai makan dan langsung disuruh ke Bu Kurnia dan Pak Waris untuk masuk ke kamar. Silakan cerita lagi, ucap Suroso. Ketika babi itu menghalangi perjalananku untuk menuju desa ini, seluruh organ dalamnya keluar. Namun anehnya, kepalanya sudah tidak ada, ucap Ramli. Aneh, kok bisa ya? Tanya Suroso. Mas Ramli, mas tahu rapal ireng? Tanya Romo. Romo memotong pembahasan yang sedang dibahas oleh mereka. Rapal ireng? Apa ini ada hubungannya dengan Ki Mergosukmo? Tanya Ramli kepada Suroso. Entahlah, kemarin malam kami berdua diganggu oleh penghuni rumah ini, ucap Suroso. Maksudmu almarhum Tuan Mukso? Tanya Ramli. Benar, bukan hanya Tuan, tapi Nyonya dan juga Surip, suami pertama Yati yang meninggal. Kami diteror hingga membuat Romo terpental dan menabrak tembok, jelas Suroso. Mas, apa jiwa Tuan dipermainkan? Tanya Ramli. Maksudmu? Tanya Suroso balik. Sumer itu memainkan Tuan. Mereka bertiga membahas secara rinci mengenai rapal ireng yang dimaksud. Aku pernah dengar sedikit mengenai rapal ireng tersebut. Rapal ireng ini berguna untuk memanggil sosok dari Gede Dhuwur yang dinisbatkan sebagai senjata dari santet tersebut, ucap Ramli. Suroso terkejut mendengar kata Gede Dhuwur yang dimaksud. Hah? Gede Dhuwur? Aku pernah bertatap-tatapan langsung dengannya, ucap Suroso. Bagaimana bentuknya? Tanya Romo. Berbadan besar dan tinggi, sekujur tubuhnya dipenuhi oleh bulu. Sorot matanya tajam, seluruh kukunya panjang. Mengenai Gede Dhuwur, sebenarnya dia akan terus bersemayam kepada tuannya sampai tuannya tersebut meninggal, jelas Ramli. Jadi, jika Sumer belum mati, Gede Dhuwur itu masih tetap ada? Tanya Suroso. Semenjak kejadian Jagat Petang, aku belum mendengar desas-desus kehidupannya. Siapa pemilik pertama dari Gede Dhuwur itu? Tanya Romo. Suroso dan Ramli saling menatap. Dia ragu mengatakan hal itu. Namun semenjak penyerangan Jagat Petang, beberapa bawahannya yang meninggal dunia karena Gede Dhuwur mendapati luka serius di sekujur tubuh. Kemungkinannya ada 2, entah itu Ki Mergosukmo atau Nyi Kasih, jelas Ramli. Romo berpikir sejenak akan ucapan dari Ramli tersebut. Lalu, apakah kematian Tuan Mukso, Nyonya Asi dan Mas Surip itu karena Gede Dhuwur? Tanya Romo. Sepertinya tidak, karena ketiganya memiliki pendarahan di dalam organ tubuhnya, bukan di luar tubuhnya, jelas Suroso. Bila ketiganya tewas bukan karena Gede Dhuwur, berarti yang membunuh ketiganya adalah sejenis santet, namun yang menyerang organ dalam, jelas Romo. Suroso merasa bangga dengan pemikiran adiknya yang cepat tangkap itu. Lalu, kira-kira siapa yang mengendalikan Gede Dhuwur tersebut? Tanya Suroso. Suroso merasa bangga dengan pemikiran adiknya yang cepat tangkap itu.
Lalu kira-kira siapa yang mengendalikan Gede-Dhuwur tersebut? Tanya Suroso. Aku rasa santet yang menyerang ketiganya adalah santet Getisewu. Sedangkan yang menyerang seluruh bawahan Tuan Mukso adalah Gede-Dhuwur. Sambung Suroso. Ramli dan Suroso mengangguk paham. Keduanya mulai mengerti sedikit demi sedikit alur penyerangan santet tersebut. Lalu di mana Rapal Ireng itu berada? Tanya Suroso. Yang pasti, Rapal Ireng itu berdekatan dengan jasad dari pengguna Gede-Dhuwur. Romo terus memberikan penjelasan terkait penyerangan jagat peteng yang belum diketahui oleh Ramli dan Suroso. Pengguna santet yang terkenal di sini adalah Ki Mergosukmo. Jadi pengguna Gede-Dhuwur adalah, jelas Ramli, Nyi Kasih. Betul kan? Tanya Romo. Mereka mengangguk paham. Diskusi mereka ternyata membuahkan hasil. Romo sebagai orang yang memiliki kelebihan dalam merasakan hawa keberadaan mereka yang tidak bisa dilihat oleh mata menjadi sebuah kelebihan tersendiri untuk berjaga-jaga. Sebentar lagi malam 1 suro. Ingat, kejadian kemarin terjadi di malam 1 suro. Kita mesti waspada, ucap Suroso. Ramli dan Romo mengangguk. Mereka berdua segera menghabiskan wedang yang sedari tadi dibiarkan begitu saja. Akhir dari percakapan mereka ditandai dengan kehadiran Yati dengan wajah yang murung. Mas, kita mesti bicara, ucap Yati ketika datang dengan tiba-tiba. Kenapa dek? Tanya Suroso. Di kamar saja mas, ucap Yati. Oh baik, benar ya, tak tinggal dulu, ucap Suroso. Kini tinggal Ramli dan Romo yang masih berada di ruang tamu sambil menyantap hidangan dan wedang yang tersedia di meja. Mereka berdua tampak memikirkan satu sama lain akan jagat peteng yang pernah terjadi sebelumnya. Kau tahu kisah percintaan Yati dengan Sumerep? Tanya Ramli. Romo menyeruput wedangnya terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari Ramli. Sedikit mas, itu juga diceritakan oleh Mas Suroso, ucap Romo. Jika Yati tidak mengkhianati cintanya, maka Sumerep tidak akan menyerang santet ini. Cinta adalah awal mula dari segalanya, jelas dia. Cinta? Bukannya Mbak Yati waktu itu sudah dalam kondisi yang sangat pasrah? Tanya Romo. Cinta adalah awal dari segalanya. Cinta kepada harta, cinta kepada seseorang, cinta kepada jabatan. Pilihannya ada dua. Apakah cinta itu membawanya kepada kebaikan atau malah membawanya kepada kehancuran? Romo mengangguk paham. Memang ada benarnya juga apa yang dikatakan Ramli kepadanya. Yati mencintai Sumerep, sedangkan Pak Mukso mencintai jabatan. Keduanya memiliki garis merah yang sama, yaitu harapan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Kalau begitu, bagaimana cara mematikan cinta jika membawa kepada kejahatan? Tanya Romo. Yang kau harus ketahui adalah jati dirimu dahulu. Seseorang bisa dikatakan berhasil dalam bercinta jika dia memiliki jati dirinya. Karena darinya, kita bisa mengayuhkan arah kemanapun. Romo mendekatkan diri ke arah Ramli. Dia tidak ingin ada seseorang yang mendengar perkataannya selain mereka berdua. Bagaimana jika cinta itu dikhianati? Sama halnya jika mengkhianati satu sama lain di antara keduanya? Tanya Romo. Maksudmu jika aku dikhianati? Romo mengangguk. Sudah jelas, aku tidak menerima hal itu. Rasa yang tak ingin aku munculkan ketika berhadapan dengan cinta adalah ketika aku merasa benci karena dikhianati. Tapi itu adalah murni sifat manusia. Hanya saja, bagaimana dia memposisikan rasa cintanya itu dan juga rasa bencinya itu terhadap orang yang dicintainya. Jelas Ramli, cinta dan khianat, dua opsi yang saling bertabrakan ketika salah satu di antaranya tidak berada dalam rel yang sama. Jalur yang memposisikan di antara keduanya, sampai di mana ketahanan cinta mereka berdua ketika ditimpa oleh berbagai masalah. Itu adalah sebuah instrumen khusus untuk menyadarkan dan memposisikan cinta dan juga khianat dalam posisi yang tinggi dalam kehidupan manusia. Tidak sedikit orang yang telah dikhianati, dia akan membalas dendam. Tidak sedikit pula orang yang telah dicintai, dia akan melakukan apapun demi yang dicintainya. Bersamaan mereka sedang membahas cinta, Suroso pun datang. Meli, kamu satu kamar dengan Romo tidak apa-apa kan? Kita baru saja menyiapkan kasur untukmu, ucap Suroso.
Olah mas, terima kasih loh. Mending istirahat dulu sana Mli. Kasian, baru datang jauh kan kamu? Ucap Suroso. Ramli pun tersenyum. Dia lalu mengangkat barang bawaannya. Namun Ramli dengan cepat mengangkatnya terlebih dahulu. Biar saya aja mas. Gak baik kalau tamu ngangkat barang bawaannya, ucap Romo. Ramli hanya tersenyum dan merangkul pundak Romo. Keduanya mendapatkan kedekatan yang sangat erat. Walaupun ini momen pertama kali bagi keduanya untuk menceritakan mengenai apa arti kehidupan yang sebenarnya. Ketika melewati kamar Riyati, Romo terkejut dengan sesuatu yang baru saja dilihatnya barusan. Karena posisi pintu tidak ditutup, dia bisa melihat Yati sedang terduduk sambil mengelus-elus perutnya. Romo melihat ketiga sosok itu, Pak Mukso, Bu Asih dan Surip, dengan wajah penuh darah sedang mengelus-elus perut Yati secara bersamaan. Ucap Romo sambil menundukkan kepalanya ke arah bawah lantai. Romli tahu Romo melihat sesuatu yang tidak bisa dilihatnya. Karena itulah dia mempercepat langkahnya. Sesampainya di kamar, Ramli terduduk diam. Dia termenung dan membayangkan jika ketiga sosok itu mengganggu keluarganya. Ketakutan yang paling ditakuti oleh manusia adalah ketakutan yang belum tentu tahu kapan datangnya ketakutan itu sendiri. Manusia ingin bebas, namun dia juga merasa takut. Apa arti bebas jika takut masih merongrong? Tanya Ramli ketika membereskan barang-barang bawaannya. Takut akan kehilangan. Pernahkah Mas Ramli merasakan hal itu? Tanya Romo. Pasti, itu adalah sifat alamiah manusia. Karena kita punya rasa, punya naluri dan keinginan. Pasti itu akan terjadi. Namun, pernahkah kamu kehilangan rasa takut? Tanya balik ke Ramli. Kehilangan akan rasa takut? Tanya Romo. Ya benar, kehilangan akan rasa takut. Tanya Ramli. Aku belum pernah sih mas. Aku hanya pernah takut akan kehilangan. Jelas Romo, kau akan merasakannya nanti. Manusia akan menaiki tangga tersebut sesuai dengan berjalannya waktu. Jelas Ramli. Aji! Teriak Bu Kurnia dari kamar. Ramli dan Romo terkejut mendengar teriakan Bu Kurnia dari dalam kamar. Ada apa Romo? Tanya Ramli. Gak tahu mas, kayaknya ada sesuatu yang terjadi pada Aji. Ayo mas, kita keluar dulu, ucap Romo. Ya sudah ayo. Mereka berdua keluar dan menuju kamar Aji. Seluruh keluarga terkejut mendengar teriakan dari Bu Kurnia tersebut. Mereka bebarengan memasuki kamar Aji. Apa mas? Tanya Ramli kepada Suroso. Nggak tahu mas, sepertinya Aji kesurupan sesuatu, ucap Suroso. Ketika Romo ingin menghampiri kamar Aji, dia mendengar suara asing dari dalam kamar tersebut. Mas tunggu, jangan masuk dulu, ucap Romo. Ramli dan Suroso mematuhi perintah Romo. Mereka berdua juga mendengar suara yang sama. Pak, Aji kenapa pak? Teriak Bu Kurnia. Gak tahu bu, dari tadi dia ngomong gak jelas gini. Pak Waris dan Bu Kurnia mencoba untuk menghentikan Aji yang terus berbicara dalam bahasa Jawa kuno. Romo tersentak mendengar suara itu dari balik kamar Aji. Bahasa ini? Ucap Romo. Kenapa dek? Tanya Suroso. Bahasa Jawa kuno. Jawa kuno? Emangnya apa artinya? Tanya Ramli. Gupak pulut orang mangan yang kene. Yang berarti tidak takut menikmati manisnya keberuntungan, tetapi ikut terseret dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jelas Romo. Suroso langsung memasuki kamar Aji. Di dalam kamar, Pak Waris dan Bu Kurnia sedang menahan Aji yang terus-menerus mengucapkan kalimat aneh itu. Suroso, adikmu kesurupan, ucap Bu Kurnia. Murni mana bu? Tanya Suroso. Dia tadi keluar, katanya mau main-main di sekitaran rumah, tapi belum kembali sampai sekarang. Suroso kesal mendengar penjelasan itu. Dia keluar lagi untuk mencari Murni. Mas Suroso, mau kemana kamu? Tanya Romo. Bentar aku mau cari Murni. Dia gak ada di kamarnya. Katanya lagi main di sekitaran rumah, ucap Suroso. Biar aku saja mas yang cari. Kalian berdua urus Aji saja mas, ucap Ramli. Kamu yakin mas? Tanya Romo. Ramli mengangguk. Romo, cepat usir makhluk yang memasuki Aji sekarang, pinta Suroso. Tapi dengan apa mas? Tanya Romo. Apapun caranya. Kamu gak mau kan ada kita menjadi korban selanjutnya? Tanya Suroso. Romo tersentak mendengar kalimat itu.
Dia langsung kepikiran akan jahatnya santet yang menyerang keluarga Yati. Saat jagat peteng menghantui hari-harinya, Romo langsung masuk ke dalam kamar bersama Suroso. Sedangkan Ramli, dia mencari Murni yang berada di luar rumah. Aji masih berucap kata-kata tersebut. Romo tidak tahu harus buat apa. Wajahnya sangat pucat dan tatapannya tajam seperti dikendalikan oleh sesuatu. Romo memegangi kepala Aji. "Bu, Pak, Mas, tolong pegangi bagian tubuh yang lainnya," pinta Romo. Mereka mengangguk paham. Kedua tangan dan kaki Aji dipegang erat oleh mereka bertiga. Romo mulai memejamkan matanya. Dari telinga Romo terdengar suara aneh yang membisikinya, "Adikmu akan mati. Dia harus menjadi korban pertama dari kesalahan orang-orang yang berada di sekelilingmu." Romo melepaskan tangannya dari kepala Aji. "Kenapa, Dek?" tanya Suroso. "Ini perbuatan Sumerep, Mas," jelas Romo. "Sumerep? Dia masih hidup?" tanya Suroso. "Dia akan mengambil jiwa Aji, Mas, untuk dijadikan korban pertama dari kesalahan orang-orang yang berada di sekitarnya," jelas Romo. "Gak mungkin. Kenapa harus Aji?" teriak Bu Kurnia. "Romo, apa gak ada cara lain buat menyembuhkan Aji?" tanya Pak Waris. "Aku gak tahu, Pak. Aji sudah dikendalikan. Aku gak tahu harus bagaimana." Tiba-tiba dari mulut Aji keluar darah segar. "Aji!" teriak Bu Kurnia. Ini?" ucap Suroso. "Kenapa, Mas?" tanya Romo. "Ini mirip seperti serangan jagat petang," teriak Suroso. "Hah? Maksudnya?" Romo masih menatap dengan sayu tubuh adik kecilnya tersebut. Darah itu terus keluar dan menimbulkan kepanikan yang luar biasa. "Suroso, kita harus bagaimana ini?" tanya Pak Waris. Wajah Suroso benar-benar datar dan sangat kaku. Dia tak berkata sedikit pun. Tubuhnya menjadi gemetar tak terkira. Mas Suroso kenapa?" tanya Romo. Jagat peteng yang dia ketahui sangatlah mengerikan. Bagaimana bisa terulang? Seluruh korban yang terkena santet tersebut akan mengeluarkan darah yang banyak. Namun sangat mustahil bagi para korban untuk bisa selamat dari maut yang sudah berada di ujung tanduk seperti ini. "Kita harus cari tabib, Dek. Dimanapun itu, aku tak mau kehilangan satu orang pun di sini." Suroso langsung menggotong adiknya, Aji. Bu Kurnia masih menangis histeris melihat anaknya mengeluarkan banyak darah. Pak Waris tampak kebingungan dan mengikuti arah dari Suroso untuk mencarikan tabib. Sedangkan Romo masih berdiri di dekat Bu Kurnia. Siapa pelakunya? Kenapa Aji terkena serangan itu? Kenapa serangan itu tidak tertampak? Kenapa serangan begitu cepat? Kenapa santet ini tidak bisa aku rasakan? Tanya Romo. Bu Kurnia masih menangis. Dia tak tega melihat anaknya akan mati seperti apa yang dikatakan Romo. Romo menatap sekeliling kamar Aji. Dia tidak menemukan apapun yang bisa dijadikan sebuah jalan keluar. "Romo, bantu kakakmu mencari tabib. Cepat Romo, sebelum ini terlambat," ucap Bu Kurnia dengan memohon-mohon kepada Romo. Romo menatap wajah ibunya. "Bu," tanya Romo. "Sebelum itu, Yati mengajak Aji dan Murni bermain. Aji disuruh minum sesuatu dan dia langsung tertidur. Sedangkan Murni, dia disuruh keluar untuk mencarikan sesuatu di bawah reruntuhan rumah. Aku mendengarnya lewat pintu kamar ini," jelas Bu Kurnia. "Reruntuhan rumah?" tanya Romo. "Ibu tidak tahu apa yang dikatakan oleh Yati. Namun sepertinya itu bukan Yati yang kita kenal. Suaranya agak berat seperti orang tua berusia 45 tahunan, jelas Bu Yati. Jangan-jangan..." Romo langsung berlari menuju kamar Yati. Dan ternyata ketika Romo membuka kamar Yati, dia mendengar ucapan yang sama seperti apa yang diucapkan Aji sebelum mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. "Glupat-gluput ora mangan neng kene. Glupat-gluput ora mangan neng kene," ucap Yati sambil mengarahkan pisau ke perutnya. "Jangan!" Romo langsung berlari dan berusaha sebisa mungkin agar dia bisa mengambil paksa pisau tersebut dengan tangannya. Celup, pisau itu mengenai daging dan mengeluarkan darah dari bekas tusukannya. "Romo, kamu ngapain?" tanya Yati yang tampak baru sadarkan diri. "Mbak Yati sudah sadar?" tanya Romo. "Romo, tanganmu kenapa?" teriak Yati. Pisau itu menusuk tangan Romo.
Tetesan darah segar berjatuhan sedikit demi sedikit. Romo mencabut pisau itu. Yati menutupi mulutnya dengan kedua tangannya sambil berucap, "Romo, maafkan aku," ucap Yati. Romo segera mencari potongan kain untuk menutupi lukanya. Yati mengikuti Romo dari belakangnya. "Romo, sini biar aku saja yang mengikatnya," pinta Yati. Romo menyerahkan kain itu kepada Yati. "Apakah Mbak sadar?" tanya Romo. "Romo, entah kenapa hari-hari ini aku seperti dikendalikan oleh sesuatu. Aku tak bisa melakukan hal yang biasa aku lakukan, Romo. Ini seperti tak pernah terjadi dalam hidupku. Namun ini rasanya sangat aneh, Romo. Mbak kasih minuman apa ke Aji?" tanya Romo. "Minuman? Aku tak memberi minuman apapun ke Aji, Romo," ucap Yati. "Lalu, Murni, Mbak nyuruh Murni keluar kemana?" tanya Romo. "Kamu kenapa menanyakan sesuatu yang tidak aku ketahui, Romo?" tanya Yati. Romo terdiam sesaat. Ikatan kain untuk menutupi lukanya telah selesai. "Santet itu menyerang rumah ini lagi," ucap Romo. "Santet?" tanya Yati dengan wajah tak biasa. "Aji terkena serangan santet itu, Mbak. Mulutnya mengeluarkan banyak darah. Murni, dia menghilang dari rumah ini." "Jadi penyebab Aji dan Murni terkena santet adalah karenaku?" tanya Yati. "Bukan, Mbak. Mbak Yati hanyalah wadah saja. Itu karena pikiran Mbak Yati masih kosong, sehingga Mbak Yati mampu dikendalikan olehnya," jelas Romo. "Lalu siapa pelakunya?" tanya Yati. "Sumerep, Mbak," jelas Romo. Suroso terus menggotong adiknya Aji untuk meminta pertolongan warga. "Bu, Pak, tolong adik saya. Tolong carikan kami tabib, Pak. Bu, tolong Pak," ucap Suroso. Namun tak ada satupun pintu yang terbuka. Seluruh rumah sudah dia ketok. Namun tak ada satupun yang ingin membukanya untuk Suroso. "Suroso," ucap Pak Waris. "Kenapa, Pak? Kenapa kalian tidak ingin membukakan pintu untuk kami?" teriak Suroso sambil menangis. Tubuh Aji semakin melemah. Sepertinya dia tak kuat lagi menahan luka dalamnya. "Anak kecil itu mustahil untuk ditolong," ucap salah seorang warga. Suroso dan Pak Waris membalikkan wajahnya. Dia mendapati seorang warga membawa golok di tangan kanannya. "Pak, tolong kami, Pak," pinta Suroso. "Aku tak menjamin dia bisa hidup lama, tapi aku bisa membantumu." Suroso gembira mendengar hal itu. "Terima kasih, Pak. Terima kasih," ucap Suroso. Warga itu berjalan menuju ke arah rumahnya. Dia sadari betul bahwa serangan itu masih ada. Suroso dan Pak Waris mengikuti langkah dari warga itu sambil menengok kanan, kiri, dan sekelilingnya. "Pak, masih jauhkah?" tanya Suroso. Warga itu tidak menjawab satu kata pun dari mulutnya. Perasaan Suroso menjadi tak enak, seperti ada kejanggalan.